Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, mencurigai adanya keterlibatan pihak lain di luar anggota Polri dalam kasus pemerasan terhadap penonton konser Jakarta Warehouse Project, DWP. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengungkapkan bahwa dugaan ini berdasarkan fakta dan data yang diperoleh selama pemantauan penanganan perkara tersebut. Informasi fakta-fakta yang saya dapatkan menunjukkan ada dugaan pihak atau unsur lain dari 18 oknum anggota Polri yang terlibat, kata Yusuf kepada wartawan pada Selasa 31 Desember 2024. Yusuf tidak merinci siapa pihak di luar 18 anggota Polri tersebut. Ia menekankan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polisi tidak dapat dijelaskan dengan satu faktor tunggal. Pelanggaran tersebut terjadi karena banyak faktor. Yang paling utama adalah lemahnya integritas dan konsep diri sebagai polisi yang seharusnya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, ujar Yusuf. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan langsung terhadap anggota dalam menjalankan tugas. Ada lemahnya pengawasan. Meskipun ada pengawasan dari Inspektorat dan Propam secara kelembagaan, pengawasan terdepan adalah pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan, jelas Yusuf. Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam Polri menggelar sidang pelanggaran kode etik dan profesi Polri, KIPP, terhadap anggota yang terlibat dalam kasus pemerasan pada Selasa, 31 Desember 2024. Kepala Biro Penerangan Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa sidang ini merupakan komitmen Polri untuk menindak tegas anggota yang melanggar. Iya benar, sesuai dengan komitmen pimpinan Polri, kami telah menindak tegas. Hari ini diadakan sidang etik secara simultan dan berkesinambungan serta dipantau oleh Kompolnas, ungkap Trunoyudo. Komisioner Kompolnas Muhammad Choirul Anam mengungkapkan bahwa 3 anggota Polri menjalani sidang pada hari itu. Ia memastikan bahwa sidang pelanggaran KEP ini berkaitan dengan dugaan kasus pemerasan terhadap penonton DWP. Sidang etik hari ini memang terkait dengan kasus DWP dan ada 3 anggota yang akan disidang, kata Anam. Sebanyak 18 anggota polisi diduga terlibat dalam pemerasan terhadap penonton DWP 2024 yang berlangsung di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu, 15 Desember 2024. Dari catatan Polri, 45 warga negara Malaysia menjadi korban dalam kasus ini. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri Irjen Abdul Karim menyatakan bahwa anggota polisi yang terlibat saat ini ditempatkan di tempat khusus di Divisi Propam Mabes Polri. Anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus ini akan menghadapi sidang kode etik, ujar Abdul. Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri, mulai menggelar sidang kode etik terhadap sejumlah anggota polisi yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap warga negara Malaysia yang hadir di acara Jakarta Warehouse Project, DWP. Betul, sesuai dengan komitmen pimpinan Polri, Divisi Propam telah mengambil tindakan tegas dan hari ini dimulai dengan sidang etik terhadap oknum yang terlibat. Jelas, Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Karopenmas, Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa 31 Desember 2024. Trunoyudo mengungkapkan sidang etik tersebut akan berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan, mengingat ada 18 anggota polisi yang terlibat dalam kasus ini. Sebagian besar dari mereka merupakan personel dari Kepolisian Daerah Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Lebih lanjut, Trunoyudo menambahkan pelaksanaan sidang etik ini akan diawasi langsung oleh Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas. Dalam kesempatan terpisah, anggota Kompolnas Muhammad Choirul Anam memberikan apresiasi terhadap langkah tegas yang diambil oleh Kadif Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim, yang melibatkan Kompolnas dalam pemantauan kasus ini. Kami diundang dan hadir untuk memastikan proses kasus polisi terlibat pemerasan di ajang DWP ini berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Klarifikasi yang kami lakukan dengan Paminal menjadi acuan bagi kami dalam mengawal perkembangan kasus ini, ujarnya. Sebelumnya, Irjen Pol Abdul Karim mengonfirmasi sejumlah anggota polisi yang terlibat pemerasan di DWP tersebut telah ditempatkan di Divisi Propam Mabes Polri dan akan menjalani sidang etik pada pekan ini. Ia juga mengklarifikasi jumlah korban dalam kasus ini tercatat sebanyak 45 orang, dengan 2 diantaranya adalah warga negara Malaysia
yang melaporkan kejadian ini ke Divisi Propam Polri. Karim menegaskan jumlah korban yang sebenarnya jauh lebih sedikit dibandingkan klaim yang beredar yang menyebutkan hingga 400 orang. Berdasarkan hasil penyelidikan dan identifikasi yang kami lakukan, jumlah korban yang benar adalah 45 orang, ungkapnya. Selain itu, ia juga mengklarifikasi jumlah barang bukti yang disita dalam kasus ini yang mencapai total sebesar 2,5 miliar rupiah. Sebelumnya, beredar unggahan di akun X @hatubati_rave yang mengiklaim sejumlah anggota polisi melakukan pemerasan terhadap penonton asal Malaysia di acara DWP. Dalam unggahan tersebut disebutkan, polisi Indonesia telah menangkap lebih dari 400 penonton dari Malaysia dan memaksa mereka untuk menjalani tes urin mendadak. Bahkan, ada klaim meskipun hasil tes urin negatif, anggota polisi melakukan pemerasan dengan memaksa para penonton di WP membayar sejumlah uang yang diperkirakan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 32 miliar rupiah.